Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Jangan lupa untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan, menjaga protokol kesehatan, dan selalu mencuci tangan menggunakan sabun. Baik, hari ini kita akan belajar masih tentang surat niaga, namun kali ini kita belajar tentang jenis surat yang baru, yaitu tentang surat penangguhan pembayaran. Wah, penangguhan pembayaran seperti apa sih? Dan penggunaannya dalam dunia bisnis itu untuk apa? Nanti kita akan mempelajarinya bersama-sama. Nah, sebelum memulai materi tersebut, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Agenda pelajaran kita hari ini adalah mempelajari tentang surat penangguhan pembayaran. Yang akan kita pelajari dari surat penangguhan pembayaran, yang pertama adalah pengertiannya apa, konteks penggunaannya dalam dunia bisnis itu untuk apa, kemudian isi pokok yang ada dalam penangguhan pembayaran itu apa, hal-hal yang harus diperhatikan, serta contoh dan latihannya. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian. Apa itu surat penangguhan pembayaran? Jadi surat penangguhan pembayaran adalah surat yang dibuat oleh pembeli untuk penjual dengan tujuan meminta penjual supaya pembayaran ditunda atau diundur dari waktu yang sudah disepakati. Nah, surat penangguhan pembayaran dibuat sebelum waktu tempo pembayaran. Hal ini bertujuan agar si penjual bisa menentukan apakah surat penangguhan pembayaran bisa disetujui atau tidak. Jadi kan biasanya kalau dalam jual beli, misalnya pembeli beli barang nih kepada penjual, kan pembayarannya tidak semuanya dalam bentuk cash. Ada yang misalnya modelnya kredit, atau misalnya jatuh tempo, misalnya hari ini pesan barang sama DP dulu ya, nanti ketika barang datang kami lunasi, atau nanti sisanya akan kami bayar 3 bulan kemudian. Nah, misal setelah 3 bulan kemudian si pembeli ini tidak dapat melakukan pembayaran nih. Nah, misalnya jatuh temponya 1 minggu lagi. Nah, berarti kurang dari jatuh tempo 1 minggu itu bisa digunakan untuk membuat surat permohonan atau penangguhan pembayaran kepada si penjual bahwa si pembeli belum dapat melunasinya. Dikarenakan apa disampaikan, serta kapan kira-kira bisa melunasinya, seperti itu. Jadi ibaratnya bahasa gampangnya surat penangguhan pembayaran adalah si pembeli ini tuh belum ada uang buat bayar, jadinya minta tolong diperpanjang ya, seperti itu. Gitu ya anak-anak, semoga dari pengertian ini bisa dipahami dulu konsepnya seperti apa tentang surat penangguhan pembayaran. Kemudian isi pokok dari surat penangguhan pembayaran itu ada 3. Yang pertama, alasan terjadinya permohonan penangguhan pembayaran. Jadi disampaikan misal dengan berat hati kami sampaikan bahwa perusahaan kami belum dapat melunasi kekurangan pembayaran sesuai dengan batas jatuh tempo dikarenakan perusahaan kami mengalami musibah berupa kebakaran, misalnya seperti itu, atau misalnya kesulitan mencairkan dana di bank dan sebagainya. Yang jelas, ketika kita mengajukan penangguhan pembayaran harus disampaikan alasannya kenapa. Hal ini bertujuan untuk bisa menjadi bahan pertimbangan si penjual bahwa oh yaudah deh, karena misal lagi mengalami musibah, boleh kita izinin diundur bayarnya dan sebagainya, gitu ya. Kemudian yang kedua, kapan pembayaran akan dilakukan? Jadi kan di surat penangguhan pembayaran kita kan meminta permohonan nih, meminta agar boleh nggak bayar sesuai jatuh tempo, diundur. Nah, kita harus menyampaikan juga kira-kira kita bisanya kapan ketika diundur. Misalnya harusnya jatuh temponya hari ini, tapi kita nggak bisa, belum ada uang misal. Nah, kita harus sampaikan, oh saya adanya 1 bulan lagi. Kalau boleh saya bayarnya bulan depan, di saat saya ada uang, misalnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, permohonan maaf dan hal lain yang berhubungan dengan penangguhan pembayaran tersebut. Namanya saja kita sedang memohon, kita yang meminta bantuan, berarti kita harus menyampaikan juga permohonan maaf karena tidak sesuai dengan apa yang disepakati. Bukan maksud kita mengingkari janji, tapi karena kondisi yang tidak sesuai dengan dugaan kita, maka kita pun dengan terpaksa harus menunda pembayaran karena belum adanya dana yang tersedia. Untuk itu kita harus etikanya memohon maaf kepada si penjual karena tidak bisa menepati
kesepakatan bersama tersebut. Kemudian dari isi pokok, hal apa saja sih yang harus diperhatikan dalam membuat surat penangguhan pembayaran? Di sini ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam membuat surat penangguhan pembayaran. Yang pertama, menghubungkan surat ini dengan surat pengiriman pembayaran. Jadi sebelum adanya surat penangguhan pembayaran, bisa saja si penjual itu mengirimkan surat permintaan pembayaran. Jadi mengingatkan si pembeli kalau jangan lupa untuk membayar sesuai dengan jatuh tempo. Itu namanya surat permintaan pembayaran. Nah, kalau surat pengiriman pembayaran itu bukti di mana si pembeli sudah melakukan pembayaran. Jadi ada buktinya nih, saya sudah mengirimkan sejumlah uang atas pembelian yang telah saya lakukan, seperti itu. Yang kemudian yang kedua, gunakan bahasa yang jelas dan baik untuk menjelaskan kenapa meminta penangguhan pembayaran. Sama seperti yang ada di isi pokok ya, menyampaikan alasan kenapa kita meminta untuk ditunda pembayarannya. Disampaikan dengan jelas dan alasan yang logis. Kemudian, sebutkan waktu hutang akan dilunasi, yaitu kapan kita mampu untuk membayar atas penundaan pembayaran tersebut. Misalnya ada uangnya itu bulan depan, berarti bisa disampaikan bahwa perusahaan kami meminta penundaan selama 1 bulan dan perusahaan kami bisa melunasinya di bulan berikutnya, seperti itu. Kemudian yang keempat, jelaskan secara jelas bagaimana cara pelunasan dilakukan. Misalnya akan dikirim melalui bank BNI atau apa dan sebagainya. Disampaikan dengan jelas alurnya serta prosesnya secara detail. Nah, berikut merupakan contoh dari surat penangguhan pembayaran. Di sini disampaikan bahwa untuk bagian-bagian suratnya sama seperti bagian-bagian surat pada umumnya, mulai dari kop hingga kaki surat. Kemudian untuk paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3 seperti bisa paragraf 1 berupa alasan pembuatan surat atau ada hubungannya dengan surat sebelumnya. Kemudian paragraf isi berupa inti pesan yang ingin kita sampaikan, sedangkan yang terakhir adalah harapan dan terima kasih. Nah, kalau melihat dari isi pokok, yang pertama kan disampaikan alasan kenapa kita meminta penangguhan pembayaran. Nah, kalau di contoh ini sudah disampaikan bahwa alasannya karena kesulitan mencairkan dana di bank. Kemudian kapan waktu untuk bisa membayar? Dengan di sini disampaikan waktu untuk bisa membayar adalah 3 hari. Jadi si foto indah ini meminta penangguhan pembayaran selama 3 hari. Jadi 3 hari berikutnya baru si PT Indah bisa melakukan pembayaran tersebut. Jadi disampaikan yang pertama alasan, kemudian kapan kita bisa membayarkan keterlambatan pembayaran tersebut. Jadi begitu ya. Nah, kan pentingnya dalam membuat surat penangguhan pembayaran harus disampaikan dengan bahasa yang baik, sopan, menyampaikan alasan kenapa kita melakukan penangguhan pembayaran, kemudian serta kapan kita bisa melunasinya, serta disampaikan juga ucapan permohonan maaf. Biasanya kan sampaikan kami mohon maaf karena belum dapat memenuhi permintaan saudara dikarenakan kami kesulitan mencairkan dana di bank. Kemudian si foto indah ini meminta penangguhan selama 3 hari agar bisa melakukan pembayaran 3 hari berikutnya. Berarti si foto indah ini bisa membayarkan setelah tanggal 7 September. Nanti tinggal si CV Alam Cipta ini mempertimbangkan apakah disetujui penangguhan tersebut atau tidak. Nah, setelah kita mempelajari mulai dari pengertian sampai dengan hal-hal apa saja yang harus diperhatikan, sekarang saatnya untuk latihan-latihan membuat surat penangguhan pembayaran. Nah, untuk perintahnya adalah membuat surat penangguhan pembayaran atas pesanan yang telah dilakukan, yaitu yang ada pada tugas 4. Sampaikanlah bahwa perusahaan Anda tidak dapat melakukan pembayaran sesuai jatuh tempo dikarenakan perusahaan saudara sedang mengalami penurunan omset akibat kerusuhan yang terjadi di sekitar wilayah pemasaran. Untuk itu, Anda meminta menunda pembayaran sampai 2 minggu mendatang. Jadi, misal jatuh temponya hari ini, berarti anak-anak membuat surat bahwa perusahaan kami meminta penundaan pembayaran sampai dengan 2 minggu mendatang, seperti itu. Nah, surat dikirim ke email guru dengan format Word atau PDF seperti biasa dengan ditulis waktu akhir minggu ini, berarti hari Minggu ya.
Nah, untuk mengingatkan kembali tugas 4 itu seperti apa, berikut saya tampilkan juga contoh tugas 4. Jadi, dari tugas 4 yang telah dibuat oleh anak-anak, yaitu surat pesanan, di tugas 9 ini anak-anak membuat surat penangguhan pembayarannya. Kan di situ disampaikan dari surat pesanan, kalian beli apa saja, jumlahnya berapa, sehingga total harganya berapa, kemudian cara pembayaran serta aturan-aturan pembayarannya disampaikan juga dalam surat pesanan tersebut. Nah, di tugas 9 ini tinggal anak-anak buat surat penangguhan pembayarannya bahwa anak-anak belum bisa melakukan pembayaran dikarenakan mengalami penurunan omset akibat kerusuhan. Dan berikut tugas 4 yang sudah pernah anak-anak buat, berarti kop suratnya masih sama, yaitu dari PT Yobel. Jadi anak-anak adalah seorang karyawan dari PT Yobel Indonesia untuk mengirimkan surat ke PT Jaya Elektronik di Semarang. Baik anak-anak, itu tadi adalah materi tentang surat penangguhan pembayaran. Semoga dari materi yang sudah disampaikan bisa sedikit menambah pemahaman untuk anak-anak semua. Kalau gitu sekian pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.